Salam penuh damai, saudara-saudara dan keluarga dari kabar-kabar baik. Video yang lalu kita sudah menyaksikan tentang fakta Abraham dan keturunan Abraham. Nah, saat ini kita akan melihat keturunan dari Abraham dan yang disebut keturunan Abraham, yaitu tentang Ishak. Ada 10 fakta tentang Ishak yang kita bisa pelajari saat ini. Yang pertama adalah Ishak dalam bahasa Ibrani itu ejaannya Yitzhak, artinya tertawa. Nah, kita akan lihat di dalam Kejadian 21, kitab Kejadian pasal 21 ayat 5 dan 6. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa, setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Itu fakta yang pertama tentang Ishak. Kita akan lebih cepat saat ini ya, supaya tidak berlama-lama, tidak bertele-tele. Yang kedua, Ishak dilahirkan bagi Abraham ketika ia berumur 100 tahun. Berarti Sarah berumur 90 tahun. Ismail saat itu berumur 14 tahun. Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai yang ke-7. Kita bisa baca semuanya. Tadi sudah kita baca ayat 5 dan 6, tapi kita akan baca keseluruhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah. Ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur 8 hari seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa, setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Jadi Ishak disunat pada hari ke-8 seperti yang diberitakan Tuhan, sedangkan Abraham sendiri disunat pada waktu itu bersama-sama dengan Ismail, yang waktu itu Ismail berumur 13 tahun dan Abraham berumur 99 tahun. Ya, fakta yang ketiga tentang Ishak. Hanya Ishak yang beroleh ahli waris dari Abraham dan yang disebut sebagai keturunan Abraham. Kita baca Kejadian 21 ayat 8 sampai 13. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih, lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan hati Abraham. Oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Jadi Ismail adalah anak dari Abraham, tetapi Ishak keturunan dari Abraham. Jadi ada sedikit perbedaan pengertian pemahaman yang kalau kita kaji lebih mendalam itu akan berbeda. Anak dengan keturunan, ya. Kemudian fakta yang keempat,
Ishak, bukan Ismail yang diminta Allah Yahweh untuk dipersembahkan kepadanya. Kejadian 22 ayat 1 sampai 3. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Jadi pada waktu upacara itu berlangsung, ya, Ismail dan Hagar sudah tidak tinggal bersama-sama dengan Abraham. Ini adalah catatan dari Alkitab, kitab yang lebih tua, yang sudah barang tentu. Kalau ada kisah yang mirip-mirip setelahnya, itu adalah kutipan atau jiplakan. Kata lain mungkin plagiat. Jadi kalau ada kitab lain yang lebih tua, sudah dipastikan itu yang harusnya lebih dipercaya. Fakta Ishak yang kelima, Ishak ditinggal mati Sarah ibunya pada usia 37 tahun. Karena Sarah meninggal pada usia 127 tahun. Saat Sarah melahirkan Ishak, usianya 90 tahun. Kejadian 23 ayat 1 sampai yang kedua. Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu, lalu berkata kepada Bani Het, ya, itu yang terjadi, bahwa Sarah mati meninggalkan Ishak ketika Ishak berusia 37 tahun. Pada zaman itu usia 37 tahun itu bukan usia yang sudah tua, ya, yang mungkin boleh dikatakan masih remaja sebenarnya, masih tergantung kepada orang tuanya, kepada ibunya. Dan karena itu betapa sedihnya ketika Ishak ditinggal mati oleh Sarah ibunya. Fakta yang keenam, Ishak menikahi Ribka, cucu Nahor yang adalah saudara dari Abraham. Kejadian 24 ayat 1 sampai 67, tapi kita akan baca ayat 54a sampai ke 67. Kejadian pasal 24. Kita akan baca sebagian saja, yaitu ayat 54b sampai ayat 67. Cukup panjang juga. Paginya sesudah mereka bangun, berkatalah hamba itu, lepaslah aku pulang kepada tuanku. Tetapi saudara Ribka berkata, serta ibunya juga, biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami barang 10 hari lagi, kemudian bolehlah engkau pergi. Tetapi jawabnya kepada mereka, janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaslah aku, supaya aku pulang kepada tuanku. Kata mereka, baiklah, kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi beserta orang ini? Jawabnya, mau. Maka Ribka, saudara mereka itu, dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Dan mereka memberkati Ribka, kata mereka kepadanya, saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya. Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan, dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahai Roi. Ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak
sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnyalah ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangnya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu, kepada hamba Abraham yang paling tua, Eliezer, ya. Siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita? Jawab hamba itu, dialah tuanku itu. Lalu Ribka mengambil telekungnya dan bertelekunglah ia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya, dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Puji Tuhan. Fakta Ishak yang ketujuh. Ishak ditinggal mati Abraham, ayahnya, pada usia 75 tahun. Karena setelah usia Ishak dan Abraham selisih karena selisih usia Ishak dan Abraham adalah 100 tahun. Dalam Kejadian 25 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Adapun Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam gua Mahpela di padang Efron bin Zohar, orang Het itu, padang yang letaknya di sebelah timur Mamre, yang telah dibeli Abraham dari Bani Het. Di sanalah terkubur Abraham dan Sarah istrinya. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roi. Itu fakta Ishak. Yang ketujuh. Fakta tentang Ishak yang kedelapan adalah Ishak memperoleh anak kembar, Esau dan Yakub. Nah, di klipnya ada sedikit kesalahan penulisan. Memperoleh tertulis di sana memperoleh, ya. Maksudnya memperoleh. Di slide-nya betul, tetapi di klipnya masih salah. Jadi Ishak memperoleh anak kembar, Esau dan Yakub, terdapat dalam kitab Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai ayat 28. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Fakta Ishak yang ke-8 adalah ia memiliki anak kembar, namanya Esau dan Yakub. Kemudian fakta Ishak yang ke-9, Ishak memberkati Yakub sebagai anak sulung. Kitab Kejadian 27 ayat 1 sampai 40, tapi kita akan baca
sebagian saja, kita baca ayat 26 sampai 29. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, "Datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku, anakku." Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia. Katanya, "Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia." Itu fakta Ishak yang ke-9. Dia diberkati, dia memberkati ya, Yakub memberkati Yakub, Ishak memberkati Yakub sebagai anak sulung. Meskipun secara lahiriah yang keluar duluan adalah Esau. Kemudian fakta yang ke-10 tentang Ishak. Ishak mati pada usia 185 tahun setelah memiliki 12 cucu dari Yakub. Dan tentu ada cucu-cucu yang lain dari Esau. Ya, kita akan baca dari kitab Kejadian 35. Kitab Kejadian 35 ayat 22b sampai 29. Adapun anak-anak lelaki Yakub 12 orang jumlahnya. Anak-anak Lea ialah Ruben, anak sulung Yakub, kemudian Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, dan Zebulon. Anak-anak Rahel ialah Yusuf dan Benyamin. Dan anak-anak Bilha, budak perempuan Rahel ialah Dan serta Naftali. Dan anak-anak Silpa, budak perempuan Lea ialah Gad dan Asher. Itulah anak-anak lelaki Yakub yang dilahirkan baginya di Padan Aram. Lalu sampailah Yakub kepada Ishak ayahnya di Mamre dekat Kiryat Arba. Itulah Hebron, tempat Abraham dan Ishak tinggal sebagai orang asing. Adapun umur Ishak 180 tahun. 180 tahun. Ya, bukan 185, tetapi 180 tahun. Lalu meninggallah Ishak, ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ia tua dan suntuk umur, maka Esau dan Yakub, anak-anaknya itu, menguburkan dia. Jadi ada ralat di klip juga dan di slide yang ke-10 ya. Ishak mati pada usia 180 tahun. Bukan 185 tahun seperti yang ada di klip atau di slide yang terakhir ya. Setelah memiliki 12 cucu laki-laki dari Yakub, dan tentunya ada cucu yang lain dari Esau tidak disebutkan, dan juga cucu yang perempuan ya, Dina anak dari Yakub juga tidak disebutkan di sini. Nah, demikian klip ini kita akan saksikan.